Halo, hai anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat ya. Nah, kita bertemu kembali di pembelajaran hari ini pada tema 9, subtema 1 pembelajaran yang kelima, yaitu di muatan pembelajaran IPS tentang pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia. Bagaimana penjelasannya? Mari simak video ini dengan baik. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung pada sumber daya alam yang dimiliki di daerahnya loh. Hal tersebut juga berhubungan dengan pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia. Berikut ini beberapa keragaman geografis Indonesia dan kegiatan masyarakatnya. Yang pertama, dataran rendah. Yang kedua, dataran tinggi. Ketiga, sungai. Keempat, pantai. Dan yang kelima adalah laut. Bagaimana kegiatan manusia di masing-masing daerah ini? Mari kita lihat penjelasan ini. Yang pertama adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah suatu hamparan tanah yang luas dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut adalah relatif rendah, yaitu tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah merupakan wilayah yang sering dijadikan tempat tinggal bagi sebagian masyarakat Indonesia. Karena suhu di dataran rendah cukup nyaman dan tidak terlalu dingin seperti di dataran tinggi, serta tidak terlalu panas seperti di pesisir. Selain itu, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkantoran, peternakan, dan industri. Sehingga kegiatan-kegiatan manusia disesuaikan dengan pemanfaatan lahan-lahan tersebut. Selanjutnya adalah dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi beriklim sejuk dengan udara yang dingin dan segar. Daerah dataran tinggi berada di daerah pegunungan atau dikelilingi oleh bukit-bukit, sehingga hal tersebut membuat iklim di daerah tersebut sejuk. Dataran tinggi dimanfaatkan untuk lahan perkebunan dan tempat wisata. Nah, salah satu dataran tinggi yang ada di Indonesia adalah Dataran Tinggi Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah. Selanjutnya yang ketiga adalah sungai. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu atau sumber menuju hilir atau muara. Sungai juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai sumber air serta sebagai jalur transportasi. Sungai juga dijadikan sebagai tempat wisata karena mengandung keindahan tersendiri bagi para pengunjungnya. Nah, salah satu usaha ekonomi yang memanfaatkan sungai yaitu dengan mendirikan pasar terapung. Ada di Indonesia loh, yaitu kita temukan di Sungai Barito. Terdapat pasar terapung, terletak di Sungai Barito, Banjarmasin. Yang keempat adalah pantai. Pantai merupakan sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Daerah pantai menjadi batas antara daratan dan perairan laut. Pantai merupakan sumber daya alam yang berharga bagi Indonesia. Indonesia memiliki banyak pantai yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kegiatan manusia di daerah pantai yaitu nelayan, pemandu wisata, penjual pernak-pernik, dan pengusaha hotel atau penginapan. Yang kelima adalah laut. Indonesia disebut sebagai negara maritim karena sebagian wilayah Indonesia merupakan daerah perairan. Manusia menggunakan berbagai hasil laut seperti ikan, mutiara, kerang, kepiting, udang, dan rumput laut. Laut juga digunakan untuk pengeboran sumber energi yaitu minyak bumi. Laut dimanfaatkan pula untuk wisata, di mana untuk melihat keindahan-keindahan laut. Nah, itu adalah 5 daerah-daerah yang kita sesuaikan dengan kegiatan atau aktivitas manusia.
Nah, untuk tugas hari ini, silahkan kumpulkan informasi dari berbagai sumber. Kamu boleh membaca buku atau melihat di internet ya, atau mendengarkan materi ibu sebelumnya ya tentang aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia. Kemudian kamu kelompokkanlah aktivitas ekonomi tersebut berdasarkan lingkungan alamnya. Nah, hasilnya nanti kamu buat ke dalam bentuk tabel seperti contoh berikut ini. Nanti kamu tuliskan di daerah pantai, laut, sungai, dataran tinggi, dan dataran rendah, apa-apa saja kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Nah, demikianlah penjelasan Ibu mengenai materi di pembelajaran IPS tema 9 subtema 1 pembelajaran 5 hari ini. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat anak pahami dengan baik-baik ya. Terima kasih dan selamat belajar.